Baik, di sini kelompok kami akan menjelaskan materi mengenai digital skill dan digital safety ASN, di mana subtemanya yaitu mewujudkan smart ASN yang profesional, berintegritas, dan adaptif di era digital. Selanjutnya, waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman saya. Baik, untuk latar belakang. Nah, kita tahu bahwa fakta saat ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Transformasi digital mendorong ASN untuk mampu memanfaatkan teknologi, melaksanakan tugas secara efektif, efisien, dan profesional. Dalam konteks tersebut, literasi digital menjadi kompetensi yang sangat penting bagi ASN. Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan teknologi atau digital skill, tetapi juga mencakup kemampuan menjaga keamanan dan keselamatan dalam ruang digital atau digital safety. Kedua aspek ini harus diterapkan sesuai dengan kode etik dan kode perilaku PNS yang menuntut ASN untuk menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam bekerja. Penerapan digital skill dan digital safety yang baik akan mendukung terwujudnya smart ASN yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Oleh karena itu, pemahaman mengenai hubungan kode etik dan kode perilaku PNS dengan literasi digital menjadi penting untuk dibahas. Bagi instansi yang mengelola data strategis seperti kantor imigrasi, penguasaan digital skill dan digital safety menjadi sangat penting karena ini berkaitan langsung dengan keamanan data keimigrasian. Sebagai contoh, data permohon paspor, data orang asing, serta berbagai sistem informasi yang digunakan dalam pelayanan publik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kode etik dan kode perilaku PNS. Nah, kode etik dan kode perilaku PNS merupakan pedoman yang mengatur sikap, tindakan, ucapan, dan perilaku ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai tentunya pelayanan publik. Dalam pelaksanaannya, kode etik dan kode perilaku PNS mencakup beberapa prinsip penting, di antaranya yang pertama, integritas. Integritas merupakan sikap jujur, konsisten, dan berpegang teguh pada nilai-nilai moral serta aturan yang berlaku. Sebagai contohnya, seorang pegawai tidak memanfaatkan akses data masyarakat untuk kepentingan pribadi atau membocorkan informasi kepada pihak yang tidak berwenang. Dan yang kedua, profesionalisme. Profesionalisme berarti ASN harus memiliki kompetensi, keterampilan, dan pengetahuan yang memadai dalam melaksanakan tugasnya. ASN juga dituntut untuk terus mengembangkan kemampuan agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas. Sebagai contohnya, pegawai mempelajari dan menguasai sistem pelayanan berbasis digital yang digunakan dalam instansi sehingga pekerjaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Dan yang ketiga, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kemampuan ASN untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam pelaksanaan tugas yang ia lakukan. Sebagai contohnya, setiap proses pelayanan dan penggunaan data dilakukan sesuai dengan prosedur atau SOP, serta dapat ditelusuri apabila diperlukan evaluasi dan pemeriksaan. Dan yang keempat yaitu disiplin. Disiplin merupakan ketaatan ASN terhadap peraturan, prosedur kerja, dan ketentuan yang berlaku dalam instansi atau organisasi. Contohnya, pegawai menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang ditentukan dan mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Dan yang kelima, netralitas. ASN tentunya harus bersikap netral dan tidak berpihak kepada kepentingan politik, kelompok maupun golongan tertentu dalam menjalankan tugasnya. Sebagai contoh, pegawai tidak boleh menggunakan fasilitas atau media resmi instansi untuk mendukung kegiatan politik tertentu. Dan yang terakhir yaitu pelayanan publik. Nah, di sini ASN wajib memberikan pelayanan yang cepat, tepat, adil,
dan tidak diskriminatif kepada seluruh masyarakat. Sebagai contohnya, petugas memberikan pelayanan kepada seluruh pemohon dengan prosedur yang sama tanpa membeda-bedakan latar belakang, suku, agama, atau status sosial. Dengan demikian, kode etik dan kode perilaku PNS dalam literasi digital itu adalah perkembangan teknologi yang membawa perubahan dalam cara ASN bekerja dan berinteraksi dengan masyarakat tentunya. Oleh karena itu, penerapan kode etik dan kode perilaku juga harus dilakukan dalam ruang digital. ASN harus menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, menjaga keamanan informasi, serta memanfaatkan media digital untuk mendukung pelayanan publik. Dalam konteks literasi digital, ASN dituntut memiliki digital skill untuk mengoperasikan teknologi dan digital safety untuk menjaga keamanan data serta sistem informasi. Nah, penerapan kedua kompetensi tersebut merupakan wujud nyata dari profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas ASN dalam era digital ini. Yang berikutnya adalah digital skill, yang dimana memiliki pengertian bahwa kemampuan menggunakan teknologi digital secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab untuk mendukung pekerjaan. Digital skill ini membantu ASN bekerja lebih cepat, akurat, dan produktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun penerapan yang dapat diterapkan, yang pertama adalah mengoperasikan aplikasi pelayanan publik, di mana petugas imigrasi menggunakan aplikasi SIMKIM untuk memproses permohonan paspor secara cepat dan tepat. Yang kedua, mengelola dokumen elektronik seperti menyusun laporan, menyimpan arsip digital, dan mengirim surat dinas. Yang berikut menggunakan media komunikasi digital. Contohnya itu memanfaatkan email kedinasan, grup koordinasi, dan rapat virtual untuk mempercepat komunikasi dan koordinasi pekerjaan. Yang berikut mengolah dan menganalisis data berupa menggunakan aplikasi Microsoft Excel atau aplikasi lainnya untuk mengolah data permohonan paspor, data orang asing maupun data kinerja pelayanan. Yang berikutnya memanfaatkan penyimpanan digital. Nah, ini dapat berupa menyimpan dokumen kerja pada server atau cloud instansi agar mudah diakses dan tentunya lebih aman. Yang berikut membuat bahan presentasi dan infografis. Contohnya menyusun laporan, dashboard, atau materi sosialisasi digital yang mudah dipahami oleh masyarakat. Yang berikutnya manfaat digital skill, yang dimana yang pertama itu meningkatkan produktivitas kerja. Digital skill ini membantu ASN menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat dan akurat melalui pemanfaatan teknologi digital. Yang kedua, mempermudah komunikasi dan koordinasi. Nah, teknologi digital ini sangat memungkinkan komunikasi dan koordinasi dilakukan tanpa batas ruang dan waktu. ASN dapat berkolaborasi dengan rekan kerja maupun instansi lain secara lebih efektif. Yang ketiga, mendukung transformasi digital pemerintahan, di mana pemerintah terus mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, ASN perlu meningkatkan atau perlu memiliki kemampuan digital yang memadai. Yang keempat, meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan kemampuan yang baik, ASN dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, mudah, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Yang kelima, mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Digital skill ini membantu ASN dalam pengumpulan, pengolahan, dan penganalisis data untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan objektif. Apa itu digital safety? Jadi digital safety adalah kemampuan untuk melindungi perangkat, data, informasi identitas, serta aktivitas di ruang digital dari berbagai ancaman dan risiko cyber. Nah, digital safety ini mencakup upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan terhadap berbagai proses gangguan seperti pencurian data, peretasan akun, penyebaran malware, serta penipuan digital. Nah,
Apakah digital safety ini penting untuk ASN? Tentu saja penting. Kenapa? Karena berkaitan langsung dengan keamanan data pemerintahan, data masyarakat yang bersifat rahasia. Oleh karena itu, setiap ASN itu harus mampu menggunakan teknologi secara aman, bijak, kemudian bertanggung jawab untuk setiap aktivitas yang dilakukan. Ada beberapa manfaat dari digital safety ini. Yang pertama itu melindungi data informasi. Nah, digital safety ini berfungsi untuk menjaga kerahasiaan data pribadi maupun data instansi agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Contohnya, ada data pemohon layanan publik atau dokumen kedinasan tetap aman karena hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki akses saja. Yang kedua itu mencegah kebocoran data, yaitu dengan penerapan keamanan digital yang baik, risiko kebocoran kemudian itu dapat diminimalkan sehingga informasi penting itu tidak tersebar secara tidak sah. Kemudian contohnya itu yaitu ASN itu tidak menyimpan dokumen penting di perangkat pribadi tanpa pengamanan atau tidak mengirim data sensitif kepada media yang tidak aman. Kemudian yang ketiga adalah menghindari serangan cyber. Nah, digital safety ini membantu melindungi perangkat dan sistem dari ancaman seperti phishing, malware, ransomware, dan juga peretasan akun. Contohnya itu ASN tidak membuka tautan mencurigakan dari email yang tidak dikenal untuk menghindari serangan phishing. Kemudian ada menjaga privasi pengguna, di mana keamanan digital ini memastikan bahwa informasi pribadi ini tidak mudah diakses atau disalahgunakan oleh pihak lain. Contohnya, kata sandi itu tidak dibagikan kepada orang lain dan juga harus selalu diperbarui secara berkala. Kemudian yaitu meningkatkan kepercayaan publik, di mana ketika data masyarakat terlindungi, maka kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah juga akan semakin meningkat. Contohnya, masyarakat merasa aman menggunakan layanan digital karena sistem yang digunakan itu memiliki perlindungan data yang baik. Ada beberapa ancaman-ancaman dalam ruang digital yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama adalah phishing. Phishing ini apa? Yaitu penipuan untuk memperoleh informasi pribadi, baik itu nama, tempat tanggal lahir, kemudian username, password, PIN. Nah, di sini biasanya menggunakan email, SMS, pesan WhatsApp atau situs web palsu yang terlihat seperti situs resmi. Contohnya, ada seorang pegawai yang menerima email yang mengatasnamakan instansi pemerintah untuk memperbarui akun dengan memasukkan password dan username. Tetapi setelah dimasukkan data tersebut, ternyata informasi tersebut justru dicuri oleh pelaku. Nah, dampak yang dirasakan oleh pengguna layanan ini yaitu akunnya diretas sudah pasti, kemudian data informasinya dicuri, kemudian finansial juga akibat penyalahgunaan akun. Yang kedua adalah malware atau malicious software, yaitu perangkat lunak berbahaya yang dibuat untuk merusak sistem, mengganggu kerja perangkat dan mencuri data pengguna. Nah, di sini malware dapat masuk melalui unduhan tidak resmi, baik melalui lampiran atau situs yang tidak aman. Contohnya di sini yaitu penggunaan atau mengunduh aplikasi dari sumber yang tidak resmi. Nah, setelah diinstal ternyata perangkat ini menjadi lambat dan juga data penting di dalamnya dicuri oleh malware. Nah, dampak yang dirugikan di sini yaitu kehilangan data, kerusakan sistem, dan juga kebocoran informasi penting. Kemudian yang ketiga itu ada kebocoran data, di mana terjadi ketika informasi penting ini diakses, disalin, kemudian disebarluaskan oleh pihak yang tidak berwenang. Di sini kebocoran data itu bisa terjadi karena kesalahan manusia, kemudian ada lemahnya keamanan sistem dan juga serangan cyber. Contohnya, ada data pemohon paspor yang menyebar kepada pihak yang tidak berwenang. Kemudian juga ada dokumen kedinasan yang dikirim melalui aplikasi atau media penyimpanan yang tidak aman. Kemudian data pelanggan di suatu layanan digital itu bocor dan diperjualbelikan. Dampaknya di sini yaitu hilangnya privasi dari pengguna tersebut, kemudian penyalahgunaan data pribadi dan juga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap organisasi yang korban tersebut ajukan. Kemudian yang berikut adalah pencurian identitas, di mana tindakan ini menggunakan data pribadi orang lain tanpa izin untuk memperoleh keuntungan untuk melakukan tindakan kejahatan. Data yang dapat dicuri yaitu nama, kemudian nomor identitas, nomor telepon maupun informasi rekening. Contohnya pelaku menggunakan KTP dari korban atau foto KTP dari korban dan
menggunakan data pribadi orang tersebut untuk membuat akun pinjaman online tanpa sepengetahuan dari pemilik. Nah, dampaknya yaitu ada kerugian finansial, kemudian ada masalah hukum bagi korban, dan juga rusaknya reputasi dan juga kredibilitas korban. Yang berikut ada hoax dan disinformasi. Di sini berarti informasi yang disebarkan seolah-olah benar, tetapi ternyata informasi itu tidak benar. Penyebarannya itu secara sengaja dilakukan untuk mempengaruhi opini dan juga menyesatkan masyarakat. Dari hoax dan disinformasi ini contohnya yaitu ada pesan berantai di sosial media yang mengklaim adanya kebijakan pemerintah tertentu, padahal informasi tersebut tidak pernah diumumkan secara resmi. Dampak yang ditimbulkan yaitu ada kepanikan, kemudian memecahkan persatuan masyarakat, dan juga menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Yang berikut ada serangan cyber, di mana serangan cyber ini merupakan upaya yang dilakukan untuk menyerang sistem informasi, jaringan maupun perangkat digital dengan mengganggu operasional maupun mencuri data dan juga merusak sistem. Contoh kasusnya seperti ini, ada peretas menyerang server dari sebuah instansi sehingga layanan publiknya itu tidak dapat diakses oleh masyarakat selama beberapa waktu. Nah, dampak yang dirasakan oleh masyarakat yaitu adanya gangguan dari layanan organisasi tersebut. Kemudian ada kerugian finansial, kehilangan data penting, dan juga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap organisasi publik tersebut. Untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Yang berikut saya akan menjelaskan terkait dengan hubungan digital skill dan digital safety dengan kode etik dan kode perilaku PNS. Seperti yang kita ketahui, digital skill dan digital safety ini mendukung penerapan kode etik dan kode perilaku PNS agar ASN bekerja secara profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab di era digital. Yang pertama, digital skill dalam kode etik dan kode perilaku PNS. Digital skill ini adalah kemampuan ASN dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung pelaksanaan tugas. Kemampuan ini mencerminkan profesionalisme, kompetensi, dan tanggung jawab, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efektif, efisien, dan berkualitas. Contohnya bagaimana? ASN yang mampu mengoperasikan sistem pelayanan berbasis digital menunjukkan sikap profesionalisme dan kompetensi sesuai kode etik. ASN itu terlihat profesional dan memiliki kompetensi saat mampu mengoperasikan alat-alat kesisteman digital. Contohnya di kami di imigrasi, SIMKIM namanya, sistem informasi keimigrasian. Itu permohonan paspor semua harus melalui aplikasi tersebut. Jadi semua sudah terintegrasi di dalam satu aplikasi itu. Jadi kita harus mampu untuk mengoperasikan hal tersebut, menunjukkan bahwa kita adalah ASN yang profesional dan kompeten. Kemudian yang kedua, digital safety dalam kode etik dan kode perilaku PNS. Digital safety ini berkaitan dengan kemampuan menjaga keamanan data, informasi, dan sistem digital. Hal ini mencerminkan nilai integritas, akuntabilitas, dan kerahasiaan informasi. ASN wajib menjaga data serta tidak menyalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain. Contohnya, ASN tidak membocorkan data masyarakat dan menggunakan kata sandi yang kuat untuk menjaga keamanan informasi. Contohnya di kami, data-data dari para pemohon paspor tidak kami bocorkan ke khalayak publik, tidak kami sebarluaskan, tetapi kami simpan sebagai bentuk integritas, akuntabilitas, dan bentuk menjaga informasi itu yang terangkum di dalam digital safety. Yang kemudian keterkaitan keduanya dalam pelaksanaan tugas ASN. Digital skill dan digital safety ini saling melengkapi. Penugasan teknologi harus diimbangi dengan kemampuan menjaga keamanan data agar pekerjaan berjalan efektif, aman, dan sesuai dengan kode etik. Contohnya, ASN menggunakan aplikasi pelayanan publik dengan baik sekaligus menjaga keamanan akun dan data pengguna. Oke, slide berikut terkait dengan penerapan digital skill dan digital safety dalam lingkungan kerja ASN. Nah, penerapan digital skill dan digital safety ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga keamanan informasi pemerintahan. Nah, yang pertama, penerapan digital skill nih. Terdapat 4 poin. Pertama, penggunaan sistem informasi. Jadi dituntut untuk mampu mengoperasikan aplikasi administrasi kepegawaian dan pelayanan publik berbasis digital seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya.
terkait dengan SIMKIM itu yang saya jelaskan di slide sebelum. Jadi kita harus mampu untuk mengoperasikan hal tersebut. Kemudian pengelolaan dokumen digital, membuat, menyimpan, dan mengarsipkan dokumen elektronik secara efektif. Jadi setiap data pemohon paspor yang sudah selesai itu, data-datanya akan terus tersimpan di dalam arsip sistem kami. Jadi contoh penggunaannya, penerapannya seperti itu. Kemudian komunikasi dan koordinasi digital. Nah, di sini kami memanfaatkan email dinas, aplikasi resmi, dan rapat virtual, contohnya kayak Zoom dan lain sebagainya. Yang memanfaatkan email dinas dalam berkomunikasi itu juga kami terapkan di dalam lingkungan kerja kami. Kemudian pemanfaatan datanya bagaimana? Yaitu kita mengelola data digital sebagai dasar perencanaan, kemudian pelaksanaan dan evaluasi kinerja. Kemudian yang berikut penerapan digital safety. Yang pertama, ya terdapat beberapa poin itu ya. Jadi yang pertama, perlindungan akun dan sistem. Menggunakan kata sandi yang kuat, mengganti password secara berkala, dan mengaktifkan autentikasi 2 faktor. Kemudian yang kedua, pengamanan data, menjaga kerahasiaan data dan tidak membagikan dokumen melalui media yang tidak aman. Jadi data-data yang ada tersimpan di kami itu tetap terjaga di dalam sistem kami dan tidak dibagikan melalui media yang tidak aman. Kemudian ketiga, kewaspadaan terhadap ancaman cyber, menghindari phishing, malware, dan tautan atau lampiran yang mencurigakan yang tadi telah dijelaskan oleh teman saya, Mutia. Kemudian yang berikut, penggunaan perangkat dan jaringan yang aman, menggunakan perangkat yang resmi instansi, dan menghindari wifi publik tanpa perlindungan, karena itu bisa menimbulkan potensi-potensi kebocoran data atau hacker dan lain sebagainya. Kemudian yang berikut, kepatuhan terhadap kebijakan keamanan informasi. Jadi kita harus tetap mematuhi SOP dan standar keamanan yang telah ditetapkan oleh instansi. Mungkin demikian dari saya, akan dijelaskan dan dilanjutkan oleh teman saya. Saya kembalikan kepada moderator. Sebagai penutup, simpulan yang dapat diambil yaitu digital skill dan digital safety merupakan 2 kompetensi yang sangat penting bagi ASN dalam mengikuti perkembangan teknologi dan transformasi digital di lingkungan kerja. Digital skill memungkinkan ASN untuk menggunakan teknologi secara efektif demi meningkatkan produktivitas, kualitas pelayanan publik, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Sedangkan digital safety sendiri berperan dalam melindungi perangkat, data, informasi, dan sistem kerja dari berbagai ancaman digital seperti phishing, malware, kebocoran data, dan serangan cyber. Kedua kompetensi tersebut memiliki hubungan yang erat dan saling melengkapi, di mana kemampuan menggunakan teknologi tanpa didukung pemahaman mengenai keamanan digital menimbulkan berbagai risiko. Sedangkan keamanan digital tanpa kemampuan memanfaatkan teknologi akan menghambat efektivitas kerja. Oleh karena itu, penguasaan digital skill dan digital safety secara seimbang menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan Smart ASN. Di lingkungan kerja kantor imigrasi kelas 1 TPI Kupang, penerapan digital skill dan digital safety mendukung kelancaran pelayanan keimigrasian, menjaga keamanan data masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Demikian presentasi dari kelompok kami, dan mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.